Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Saradita. Dewan Pengawas KPK memutuskan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron terbukti melanggar kode etik karena membantu mutasi seorang pegawai Kementerian Pertanian berinisial ADN ke Malang, Jawa Timur. Padahal KPK sedang menangani kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Dalam sidang etik yang digelar pada Jumat hari ini, Nurul Gufron dijatuhi sanksi sedang berupa teguran tertulis. Kemudian, Ketua Majelis Sidang Etik Dewan Pengawas KPK, Tumpak Hatorangan Pengabean, mengatakan bahwa gaji bulanan Gufron akan dikurangi sebesar 20% selama 6 bulan. Sanksi tersebut dijatuhkan agar Nurul Gufron tidak mengulangi perbuatannya dan senantiasa menjaga sikap serta perilaku dengan menaati dan melaksanakan kode etik serta kode perilaku KPK. Selain itu, Dewas KPK juga menilai Nurul Gufron tidak terbukti melanggar pasal 4 ayat 2 huruf A Perdewas nomor 3 tahun 2021 yang melarang insan KPK melakukan hubungan langsung dengan pihak terkait perkara di KPK. Dalam putusannya, Dewas KPK menilai Gufron menggunakan pengaruhnya sebagai pimpinan KPK. Perbuatan yang dimaksud adalah terkait permintaan bantuan dari Gufron kepada Kasdi Subagiono selaku pelaksana tugas dan juga selaku pelaksana tugas Irjen dan Sekjen Kementerian Pertanian. Gufron meminta Kasdi memutasi seorang pegawai Kementerian Pertanian Jakarta ke Balai Pengkajian Teknologi Pertanian atau yang sekarang disebut sebagai Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Malang. Pegawai Kementan tersebut bernama Andi Dwi Mandasari yang merupakan menantu dari teman sekolah Gufron. Apalagi keluhan tersebut bukan dalam rangka pencegahan korupsi, melainkan untuk kepentingan pribadi. Menimbang bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa terperiksa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf B Peraturan Dewan Pengawas nomor 3 tahun 2021. Menimbang oleh karena terperiksa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya majelis akan mempertimbangkan sanksi yang akan dijatuhkan kepada terperiksa. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat 1 huruf B, pasal 15 ayat 1 huruf B dan pasal 16 ayat 1 huruf B Perdewas nomor 3 tahun 2021, sanksi terhadap pelanggaran pasal 4 ayat 2 huruf B didasarkan pada dampak negatif dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Menimbang bahwa oleh karena itu selanjutnya untuk menjatuhkan sanksi kepada terperiksa, majelis akan mempertimbangkan dampak negatif perbuatan yang dilakukan terperiksa. Menimbang bahwa terperiksa selaku wakil ketua KPK seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi insan polisi maupun dan namun terperiksa malah melakukan sebaliknya, yaitu menghubungi saksi Kasdi Subagiono terkait proses mutasi saksi Andi Dwi Mandasari, padahal perbuatan tersebut tidak ada hubungannya dengan tugas KPK. Bahkan apa yang dilakukan terperiksa tidak mendukung upaya pemerintah menghilangkan praktek-praktek nepotisme dengan menggunakan pengaruh. Menimbang bahwa terperiksa selaku wakil ketua KPK seharusnya menjaga marwah KPK sebagai lembaga anti korupsi dan tidak melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan citra KPK di masyarakat semakin menurun. Selain itu, terperiksa juga aktif memberikan keterangan dan pernyataan kepada media tentang apa yang dilakukannya sehingga menyebabkan pemberitaan tentang perbuatan terperiksa semakin meluas. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, akibat perbuatan terperiksa menurut majelis dapat menimbulkan dampak negatif bagi lembaga KPK, sehingga sesuai ketentuan pasal 15 ayat 1 huruf B Perdewas nomor 3 tahun 2021 kepada terperiksa dapat dijatuhkan sanksi sedang.
Menimbang bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusan dalam dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan terperiksa, perlu dipertimbangkan pula hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan sebagai berikut. Hal yang meringankan, terperiksa belum pernah dijatuhi sanksi etik. Hal-hal yang memberatkan, terperiksa tidak menyesali perbuatannya. Terperiksa tidak kooperatif dengan menunda-nunda persidangan sehingga menghambat kelancaran proses sidang. Terperiksa sebagai pimpinan KPK seharusnya menjadi teladan dalam penegakan etik, namun melakukan sebaliknya. Memperhatikan ketentuan tentang kode etik dan kode perilaku pada pasal 4 ayat 2 huruf B Peraturan Dewan Pengawas nomor 03 tahun 2021 tentang penegakan kode etik dan kode perilaku KPK serta peraturan lain yang bersangkutan. Mengadili: 1. Menyatakan Nurul Gufron terbukti menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 huruf B Peraturan Dewan Pengawas nomor 3 tahun 2021 tentang penegakan kode etik dan kode perilaku KPK. 2. Menjatuhkan sanksi sedang kepada terperiksa berupa teguran tertulis, yaitu agar terperiksa tidak mengulangi perbuatannya dan agar terperiksa selaku pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi senantiasa menjaga sikap dan perilaku dengan mentaati dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku KPK, dan pemotongan penghasilan yang diterima setiap bulan di KPK sebesar 20% selama 6 bulan. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 dan Selasa tanggal 3 September 2024 oleh Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.